Shalom, marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan atas setiap anugerah dan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur atas hari yang baru dan juga tenaga yang baru dan juga kesehatan yang baru. Tuhan Yesus, hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kami dalam satu hari ini. Kemanapun kami melangkah, Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Bapak, kami berserah diri melalui renungan pagi hari ini. Lindungilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudari yang terkasih, yang menjadi renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Efesus 4 ayat 29. Beginilah dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Unang maruar hata na busuk sian pamangan muna, na yang manadenggan na tau padenggaton na humurang, asa dapotan uli na ubegesa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara adalah sesuatu hal yang begitu mudah untuk dikatakan setiap manusia. Bahkan berbicara tidak ada larangannya, bahkan tidak berbayar apapun. Tetapi acap kali ketika kita mudah berkata-kata, disitulah sering juga terjadi dosa atau perkataan yang melukai hati sesama kita. Itu mengapa Paulus mengingatkan pada nats renungan hari ini bagaimana kita untuk berhati-hati di dalam berkata-kata. Sehingga ia mengeluarkan atau mengatakan perintah, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Seperti halnya berbicara itu adalah suatu hal yang gampang, yang mudah dan terus dilakukan manusia, tetapi acap kali dalam berkata-kata kita sering kurang hati-hati sehingga banyak orang yang tersakiti dengan kata-kata kita. Banyak orang merasa terluka karena perkataan kita. Satu hal yang sering dikatakan orang Batak ialah jolo jinilat bibir asa nidokon hata. Ini merupakan sebuah upasa ataupun yang mengingatkan kita bagaimana pentingnya untuk berjaga-jaga dalam berbicara, untuk berpikir terlebih dahulu dalam berkata-kata, sehingga kita, ucapan yang kita keluarkan tidak melukai hati pendengarnya, sehingga kata-kata yang kita keluarkan tidak mengeluarkan ujaran kebencian. Bahkan kita diingatkan oleh Paulus agar kata-kata yang dikeluarkan itu hendaknya adalah kata-kata yang membangun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka nats hari ini sesungguhnya mengingatkan kita kembali bahwa yang pertama, mari kita berlatih mengeluarkan perkataan yang baik dan yang positif. Menyadari pengaruh perkataan itu sangat besar di dalam kehidupan kita, maka pastikanlah perkataan yang kita ucapkan seharusnya adalah perkataan yang positif, yang konstruktif atau membangun, dan bukan perkataan yang negatif, yang destruktif atau menghancurkan. Oleh karena itu, Alkitab dengan jelas mengatakan dalam nats ini, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik
untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua, kita juga diingatkan melalui renungan kita hari ini bahwa pentingnya berpikir sebelum kita berucap. Pentingnya kita berpikir sebelum kita berkata-kata. Pikirkan lebih dahulu perkataan itu sebelum Anda mengeluarkannya, sebelum saudara mengeluarkannya. Jangan katakan apa yang kamu pikirkan sebelum kita mengucapkan sesuatu. Jangan setelah terucap baru kita berpikir, tetapi pikirkan terlebih dahulu, lalu katakan. Pikirkanlah bahwa benarkah yang saya katakan ini? Kira-kira apa dampaknya bagi orang yang mendengarkannya? Karena banyak perkataan yang enak didengarkan, namun belum tentu berasal dari info yang benar. Karena itu berhati-hatilah. Karena berucap kita sering terperangkap dalam sebuah hoax atau terjerat dalam sebuah kebohongan yang kacap kali itu akan merugikan kita. Yang ketiga, nas renungan ini juga mengingatkan kita bahwa pentingnya mempertimbangkan perkataan yang keluar dari mulut kita. Ada pepatah yang mengatakan demikian, sedikit berbicara tetapi banyak bertindak. Karena tindakan itu jauh lebih bermakna daripada perkataan yang membukit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang ketiga ini mengingatkan kita, benarlah bahwa perkataan itu harus kita pertimbangkan. Apakah itu sesuatu yang baik atau tidak? Banyak perkataan yang mendesak untuk diutarakan, namun belum tentu pantas untuk diucapkan. Atau terkadang ada perkataan yang sebenarnya tidak penting untuk dikatakan dan tidak berguna untuk diucapkan. Karena itu, kendalikanlah ucapan kita, kendalikanlah ucapan saudara, dan berdoalah dan memohon pertolongan Roh Kudus agar kita memperkatakan atau mengucapkan perkataan yang baik dan juga yang berguna bagi sesama kita. Hendaknya kita semakin menjaga mulut kita, karena lidah memang tidak bertulang, tetapi lidah adalah sesuatu hal yang sangat bisa. Berhati-hatilah dalam berucap dan katakanlah perkataan yang membangun, yang dapat memberikan dampak positif bagi orang yang mendengarkannya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.